Apa yang membedakan pesantren dengan pendidikan biasa? Terus dari mana anggapannya kalau masuk pesantren itu kuno lah? Oh, itu dari para orientalis. Para orientalis. Para orientalis. Para orientalis. Memang ada gerakan itu? Memang ada. Ada konspirasi untuk itu yang memberikan stigma pesantren itu tradisional sampai sekarang, kan? kuno gitu. Sarungan dan sebagainya. Jadi ada kelas excellent. Entrepreneur modern. 8 bulan santri yang masuk itu harus sudah potong pita usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini episode yang sangat luar biasa, seperti bernostalgia waktu saya kecil, ya. Jadi di kampung saya itu ada satu pesantren, Masya Allah ya. Dan inilah pesantren yang saya tahu pada saat pendiriannya, dari pesantren kecil dan kemudian dia berkembang sekarang menjadi salah satu pesantren terbesar Indonesia, mungkin top 20. Untuk Sumatera inilah pesantren terbesar, apalagi Sumatera Selatan. Ada di desa tempat saya dilahirkan, Indralaya, adalah pesantren Al-Ittifaqiyah. Sudah hadir mudirnya. Namanya pun mirip mudir juga, Kiai Haji Mudrik Qori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesalam dulu kita tuh. Masya Allah. Cium tangan nih. Ini tradisi di kampung saya. Ya, jadi kalau sehari lebih tua aja, yang muda harus cium tangan. Padahal mudir ini. Kadang-kadang saya riku betul. Masya Allah. Berapa santri kita? 8.000. Agak dekat dikit. Jumlah santri 8.000. 8.000. Di 10 kampus. 10 kampus. Hanya di Sumatera Selatan? Hanya di Sumatera Selatan. Baru di Sumatera Selatan. Ada permintaan dari luar tapi antrilah nanti. Ya. Oke. Ya. Pengajarnya ada berapa? Ada hampir 900. 900? 900. Masya Allah. Boarding? Boarding ada 5.000. Boarding 5.000 ya. 3.000 kalongan istilahnya. Kalongan pulang pergi. Pulang pergi. Oh, mereka apa? Indekos di luar gitu-gitu ya. Indekos di luar ya. Peserta didiknya itu tidak saja berasal dari Sumatera Selatan, saya dengar ya. Ada dari Nigeria. Dari Guinea. Ya, ada dari Sudan. Dari Sudan? Nah, kalau Indonesia, Papua, Aceh, semua ada itu. Semua ada. Sulawesi, Kalimantan ada. Baik, Ustaz Mudrik, saya baru pertama kali mengundang mudir pesantren hadir di sini. Saya cuma pengen tahu ya, karena banyak juga yang belum tahu. Peran apa ya mestinya yang menurut Ustadz Mudrik yang bisa dilakukan, karena pesantren ini kan jalur di luar Kementerian Pendidikan. Ini jalurnya Kementerian Agama ya. Kementerian Agama. Apa yang membedakan pesantren dengan pendidikan biasa? Banyak hal ya, tapi yang sangat menarik pesantren itu mengajarkan kemandirian, kewirausahaan, entrepreneur. Bukan agamanya. Kita kan kebayangkan ini sekolah agama ini. Ya, tapi entrepreneur, kewirausahaan, kemandirian adalah bagian yang tak terpisahkan dari agama. Tapi kebanyakan orang sekuler ya. Jadi memisahkan agama dengan entrepreneur, kemandirian. Dengan modernitas misalnya kan, dengan sains teknologi. Ittifaqiyah tidak. Pesantren juga kebanyakan sudah mempunyai visi yang sama dengan kita. Bedanya Ittifaqiyah, mereka anak-anak kita dididik kemandirian, dididik jiwa entrepreneur. Nanti sebarannya mereka pulang itu berkontribusi untuk melakukan modernisasi dan pemberdayaan ekonomi di tempatnya masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Jadi pesantren ini sebenarnya mempunyai kontribusi untuk akselerasi modernitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Mulanya kan pesantren itu di kota, santri itu sebenarnya kaum pedagang. Kaum pedagang. Di zaman dulu itu mulanya kan. Ketika Jepang datang 42, banyak madrasah pesantren itu kiainya di Uber. Ini maaf ya, saya pernah bicarakan ini di depan Menteri Luar Negeri Jepang di Tokyo waktu kita diundang visit education ya di Jepang. Mereka datang 42 itu madrasah dibakar, pesantren dibakar, kiai dikejar, dibunuh.
termasuk Ittifaqiah tahun 42. Ada yang dibunuh juga Gulgar ya? Sampai segitunya? Banyak yang dibunuh. Nah, termasuk Ittifaqiah itu dibakar, madrasahnya, pondoknya dibakar. Lalu mereka ini kemudian mereka ini larinya ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, ke hutan-hutan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka membangun peradaban di situ, membangun modernitas di situ. Kan ciri modern itu adalah berilmu, oke. Beradab, berkarakter, itu modern kan. Kemudian juga anti kemiskinan itu modern. Kiai datang ke pesisir, datang ke pegunungan, datang ke hutan-hutan, itu mereka mengajar, mereka juga mengajari masyarakat berdagang, bertani, beternak dan sebagainya, pemberdayaan. Terus dari mana anggapannya kalau masuk pesantren itu kuno lah? Oh, itu dari para orientalis. Para orientalis. Memang ada gerakan itu? Memang ada. Ada konspirasi untuk itu yang memberikan stigma pesantren itu tradisional sampai sekarang kan? kuno gitu. Sarungan ya. Dan sebagainya. Ya. Nggak maju. Anti internet, anti digitalisasi. Betul. Itu stigma yang ditanamkan oleh Barat sebenarnya, ya. Tujuannya agar masyarakat kita tidak senang dengan pesantren. Agar masyarakat kita itu tidak masuk pesantren. Karena kalau masuk pesantren, mereka akan menjadi mandiri. Mereka akan menjadi entrepreneur. Mereka akan berkontribusi memberdayakan ekonomi masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Mereka tidak suka itu karena pengennya mereka, para kapitalis itu, masyarakat Indonesia ini konsumtif, tetap bodoh. Jadi menjadi sasaran dari pasar mereka. Kalau kita produktif, mereka kehilangan pasar 250 juta. Kita contohnya misalnya Jepang, iya kan? Kemana mereka mau memasarkan produk mereka? Amerika, walaupun banyak pendudukan, tapi Amerika produktif. Ya. India produktif, China produktif. Semua yang maju itu kan mereka produktif tuh. Ya. Nah, Indonesia kalau produktif bahaya. Siapa yang mau belanja, yang mau beli? Akan banyak yang kehilangan pasar. Jadi pendidikan di Indonesia harus dikacaukan. Pendidikan di Indonesia harus. Ini statement Pak Ustadz tidak sembarangan ya, bisa dipertanggungjawabkan. Boleh, bisa. Dan itu sudah terlihat dong, jelas dong. Kurikulum kita nggak jelas kok, iya kan? Dari tahun ke tahun berubah, iya toh. Berganti menteri, ganti kurikulum, dan tujuannya nggak jelas. Makanya di Ittifaqiah, ya, tidak mau ikut-ikutan itu. Kita ngeracik kurikulum sendiri. Dan itu diperbolehkan. Dari struktur garis Kementerian Agama ya. Bahwa ada kemandirian dalam kurikulum sekaligus. Ya, diberi ruang untuk itu. Memang Kementerian Agama punya kurikulum sendiri, tapi kita pesantren dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 itu lebih mantap lagi keluasan kebebasan untuk dapat menata mengelola diri sendiri. Jadi kan Undang-Undang Nomor 18 itu sebenarnya adopsi dari kondisi sebelumnya di mana pemerintah juga memberikan dukungan yang luar biasa kepada pesantren itu, tapi belum diamankan dengan regulasi ya, belum diamankan dengan undang-undang. Nah ini sudah ada undang-undangnya. Jadi afirmasi pesantren misalnya itu sekarang mendapat pengakuan negara secara legal, secara resmi ya kan. Nah, cuman yang kita perlukan sekarang ini kan begini, undang-undang itu harusnya ada turunan ya, perda. Ya. Belum semua daerah di provinsi dan kabupaten yang menindaklanjuti undang-undang itu dengan perda. Nah, sebenarnya udah jelas ada mandatori di situ bahwa Pemda artinya provinsi atau kabupaten wajib itu memberikan kepedulian berupa dana, fasilitasi, ya kan, yang terukur, yang sifatnya permanen, jangan ganti gubernur. Ganti bupati, ganti juga kebijakan. Oke. Kalau ada perda kan aman, ya toh. Sekarang udah ada perda.
Di Sumsel misalnya, apakah sudah Kalau ada di perda? Sumsel sudah ada perda di provinsi, kabupaten belum semua. Belum semua. Kalau di Oganilir, tempat Di Ittifakia, Ogan Ilir sudah ada. sudah ada. Sudah ada. Jadi Tapi sudah lebih ada kepastian. Tapi apa? lebih ada kepastian. Ya. Tapi apa? Tapi di daerah lain masih banyak yang belum ada. Masih banyak yang belum ada. Oke. Sebenarnya undang-undang itu sudah luar biasa ya, memberikan ruang bagi pesantren untuk bargaining position ya, ya kepada pemerintah. Gitu. Wow, saya malah nggak tahu. Saya pikir pesantren tuh gimana gitu ya. Walaupun Masya saya Allah. ada banyak cukup berita ya, ada pondok-pondok modern gitu. Cia. Yang saya bersaksi bahwa pesantren itu hebat karena alumninya, santrinya, sehari-hari banyak sekali menggunakan bahasa Inggris. Walaupun itu di kampung. Ya betul. Ya, saya kan berapa kali ke Ittifakia. Ya. Mereka pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya bilang wow. Ya, Masya jadi, Allah, ya. Ya, jadi saya nggak tahu kalau diajarin juga tentang komputer, diajarin juga tentang entrepreneurship. Bang Helmi, di Ittifakia itu ada kurikulum ya dari kelas ibtidaiyah IT. Kalau dulu kan TIK ya. TIK Ya, ya. sekarang TIK TIK and ya. coding. TIK and coding. Ya. Terus Jadi pelajarkan coding dipelajarkan. kurikuler ya. Dan di Ittifakia itu merakit laptop Pak Helmi. Kita lab ini nggak beli, jadi kita merakit sendiri. Dan perpustakaannya adalah yang pertama di Indonesia, perpustakaan digital untuk pesantren. Indralaya. Indralaya Ittifakia. Sekarang ini hampir 40.000 judul buku digital dan bisa diakses oleh siapapun. Dan itu desktopnya klik mau diterjemahkan dalam bahasa apa saja. Apapun bisa. Bisa. Nigeria bisa. Nigeria, Rusia dan sebagainya. Iya. Itu ada Bang Helmi nanti akan diundang nih oleh Ittifakia. Saya mendengar IAIKI institutnya sebentar lagi universitas mau ngundang Bang Helmi karena mereka punya kelas ekonomi dan bank, punya prodi bank dan ekonomi itu mau ngundang. Sebenarnya saya juga ini di amanat ini untuk menyampaikan itu. Siap. Masya Allah. Wow, bangga saya ya. Jadi ada kelas excellent, Ya. entrepreneur modern, 8 bulan. Santri yang masuk itu harus sudah potong pita usaha, meski kecil. Ya. Misalnya usaha gerobak kerupuk, usaha gerobak model, 8 bulan. Model Palembang ya, bukan model yang catwalk itu bukan ya. Model gendom, model terus. Ada entrepreneur sosial pemimpin. Ini disiapkan untuk jadi camat, untuk jadi kades. Leadership untuk jadi bupati. diajarin. Leadership diajarkan. Excellent ini jadi rebutan nih. Oke. Jadi mereka biasa jadi camat seminggu, kades seminggu misalnya kan, sekdes seminggu kan. Ada kelas MIPA entrepreneur. Kelas Ini di tingkat perguruan MIPA. tinggi ya? Tidak, di tingkat sanawiyah dan aliyahnya, iya? SMP, SMA-nya. Masya Allah. Kita menganut assurance education, ya apa? Ya, mutu. Assurance. Quality assurance. Quality assurance education. Kalau manajemen kita standar ISO. Kalau ini akreditasinya AGEMUK. Jadi kita percontohan nasional. Akreditasinya untuk sanawiyah, untuk aliyah, untuk semuanya nilai gemuk 98 gitu, hampir 100. Ini kampung saya loh. Bangga sih gak mendengarnya. Maaf jarang pulang kampung gitu. Saya umur 4 tahun, 5 tahun kali meninggalkan Indralaya ke Palembang. Kemudian umur tahun 81, umur saya 18 meninggalkan Palembang. Yep. Ke Bogor, Jakarta, pernah ke Amerika, nggak balik lagi. Masya Allah. Dan kita juga diinspirasi oleh Kak Helmi, oleh Kak Tantowi, yang sekampung dan kebetulan juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya sepupu begitu kan. Ini juga menginspirasi saya sebenarnya sebagai yang diberi amanah. Dari awal saya nggak mau ngomong kalau ini sepupu saya. Jadi ibunya Ustadz ini, mudir ini adalah kakak dari ibu saya. Betul. Ya. Mukanya mirip gitu. Bapak saya dulu juga sempat menjadi salah satu pendiri pesantren juga ya, di Salatiga, namanya Pirus. Pirus. Ya, tapi Ittifakia berkembangnya
Luar biasa. Jadi semoga nih kita tidak dicap KKN nih, tapi KKN-nya bagus nggak apa-apa juga lah. Nggak apa-apa. Saya menampilkan nih kebanggaan karena ini saya bilang, makanya saya tanya ini apa pesantren terbesar se-Sumatera, betul ya? Dulu top 10 Indonesia ya? Ya, masuk. Top 10 Indonesia. Ya, di Indonesia ada 36.600 pondok pesantren, kita masuk 20 besar. 20 besar. 20 besar. Ya, dengan pencapaian seperti itu, growing ya. Ya, Sekarang 8.000 santri overall. 8.000 santri yang kita tahan-tahan rekrutnya karena belum kesusul fasilitasnya. Wow. Kalau lahan kita kan lahan untuk pendidikan aja itu ada 251 hektar. Yang akan di situ dibangun ISCI ya, International Smart City of Alitifak ya. Terus lahan kebun sawah apa itu ada 158 hektar itu. Hektar. Nah, kampusnya ada 10 karena banyak permintaan ya. Ini untuk praktek entrepreneurship juga ya? Ada Oh iya, ada apa aja? Ada palawija, Sapi? ada sapi, ada Kambing? kambing belum. Oke. Kambing ada tapi baru sedikit ya. Ayam? Ayam ada, ikan juga macam-macam ikan. Ini dikerjakan oleh para santri? Iya, karena itu bagian dari ya sistem pendidikan kita. Termasuk pemondokannya juga di-manage? Iya, Ada berapa mondok tadi? 5.000? 5.000 yang mondok. Laki perempuan bisa dong ya? Dipisah. Ya ini kan Lain kampus. lain kampus. Ya. Ini yang kemarin sempat jadi ya selalu aja ada catatan ya. Ada halal praktek-praktek walaupun itu oknum dan kecil banget tapi dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Ya bahwa hati-hati loh ngirim anak terutama anak perempuan ke pondok karena dan sebagainya. Kita pisah. Dan perempuan gurunya perempuan, keamanannya perempuan, semuanya perempuan, kebersihannya perempuan, semua perempuan. Semua perempuan. Laki-laki juga begitu. Ya, jadi tidak ada asrama perempuan, nanti ada pengurusnya laki-laki, tidak ada. Penjaganya laki, misalnya kebersihan laki, enggak ada. Oh, Kita hindarkan itu. keren juga ya. Alhamdulillah. Ustaz Nurdin kan udah keliling dunia ya? Apa studi banding? Ya. Atau nyari bantuan? Dua-duanya. Dua-duanya ada. pernah dia minta ID saya ke Norwegia, kalau ini mau ngapain di Ustaz Norwegia? Ketemu Pak Dubes waktu itu. Ketemu. Jadi saya Bang Todung. Waktu itu ke Prancis, ke Belanda, ke Spanyol, Norway. ke Jerman juga, ke Norwegia itu difasilitasi Pak Tantowi Yahya itu semua. Nah ini itu nepotismenya itu tuh. Nepotisme cuma nelpon-nelponin aja. Oke, terus. Saya juga waktu itu ke Amerika, ke sekolah terbaik di satu kecamatan New York, Scarsdale, luar biasa tuh. Scarsdale, itu sekolah nomor 1 dunia kan. Saya ke situ 10 hari. Saya homestay di tempat John. Homestay? Ya kan? Homestay di tempat John 10 hari. Juga diundang ke Jepang, ke Korsel juga sudah. Terus ke Jepang. Ya, Korsel tadi sudah ya banyak lah di samping negara-negara di Asia Tenggara ya sudah juga. Kemudian ke Afrika, ke Mesir ya, Sudan, Yordan, Maroko dan dapat beasiswa di situ. Semua di situ universitas di Maroko, 4 universitas di Yordan, Al-Azhar Mesir, Sudan juga 5 universitas menerima beasiswa dari lulusan kita. Wow. Tanpa tes. Termasuk Al-Azhar. Ini ceritanya menarik. Al-Azhar Kairo, lulusan Ittifaqiyah yang kelas excellent Al-Azhar langsung diterima tanpa tes, tanpa pembinaan lagi. Beasiswa lagi. Beasiswa penuh, otomatis. Jadi dianggap melanjutkan studinya, begitu kan? Di Ittifaqiyah setiap tahunnya banyak yang berangkat. Sebuah lembaga pendidikan itu kan kehebatannya ditentukan oleh siapa alumninya. Kan begitu ya. Jadi apa saja alumninya? Barangkali Pak Ustadz, Pak Kiai bisa. Wahiduddin Adam baru-baru ini datang ke kita ya. Itu hakim MK kan? Hakim MK Wahiduddin Adam itu alumni pesantren kita itu. Ya kalau secara umum Abdurrahman Wahid presiden, kemudian ketua MPR siapa? Yang PKS. Oh iya. Nur Mahmudi. Nur Mahmudi. Nur Mahmudi juga pernah jadi menteri. Banyak menteri. Itu pernah belajar di Ittifaqiyah.
Nak Wahiduddin Adam yang belajar di Ittifaq ya. Oke. Juga Bupati Oki itu juga alumni Ittifaq ya. Kalau camat banyak banyak kali. Apalagi Kades, luar biasa. Pebisnis ada nggak di Sumsel. yang sukses bisnis? Pebisnis ada, tapi sehebat yang berskala nasional saya kira belum ya. Iya. Kalau skala kabupaten, provinsi, banyak sekali, ya. Nah, jadi untuk kita bersama ya, jadi itu perbedaan ya kenapa sekolah umum yang jalur Kementerian Pendidikan itu berbeda dengan pesantren. Ya. Ya, jadi dan banyak sekali yang kata pondok modern. Zaman dulu kan ada Gontor, ada apa itu mengklaim dirinya pondok modern. Ya, jadi model pendidikan, kurikulum yang diajarkan memang seperti ini ya Pak Kiai. Iya. Jadi bahasa Inggris itu harus ya? Wajib itu. Wajib. Kalau di Ittifaqiyah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris sehari-hari, tapi diajarkan dan banyak pesertanya juga kursus bahasa Korea, kursus bahasa Perancis, kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Mandarin. Kita ada 5 ya, di luar Arab Inggris itu ada 5. Nah, yang diajarkan itu masuk di kurikulum atau ekstra dia? Ekstra kurikuler. Disediakan. Dan sifatnya pilihan. Tapi banyak peminatnya. Masing-masing itu banyak peminatnya. Oke. Selain mudir di Ittifaqiyah, Kiai Mudrik juga menjabat, saya dengar ya? Ya. Di Sumatera Selatan apa jabatannya? Jabatannya di Sumatera Selatan? Sekarang ini Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ, yang menyelenggarakan STQ, MTQ itu kan. Iya. Nah, kemudian juga saya di pusat ini diangkat Ketua Dewan Pakar Lembaga Literasi Al-Quran. Tapi saya pernah menjadi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Pernah jadi Ketua KPID. KPID. Nah, waktu itu aja dia banyak konsultasi sama saya. Lain dari itu, saya yang konsultasi dengan dia. Aduh, luar biasa. Kami ini reuni lah, waktu kecil kami main sama-sama. Dan beberapa kali saya nyalon ke kampung, beliau selalu di belakang tuh. Tim sukses, tim doa. Senang banget saya. Dan ini cuman ini aja ya, di kegiatan-kegiatan MTQ banyak sekali kori-koriah dari Sumatera Selatan cukup berprestasi ya Pak Ustaz? Ya, dari Ittifaqiyah malah ya banyak yang menjadi juara internasional dan juara nasional. Baik di bidang seni baca Quran, Hafiz. Juga di bidang tahfiz, ya kan. Kemudian cerdas cermat dan sebagainya. Banyak dari Ittifaqiyah itu. Itu memang diajarkan di pesantren? Diajarkan. Dan ada secara berkala lomba-lombanya, festivalnya di tingkat intern itu kan, untuk merangsang mereka. Tapi overall Sumatera Selatan itu juga menempatin kedudukan tersendiri ya dalam bidang lomba-lomba Al-Quran. Jadi kemarin tingkat nasional pernah 3 besar. 3 besar. Waktu di Jambi ya. Prestasi tertinggi 3 besar. Ini sebentar lagi juga bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan bisa mempertahankan. Dan kontribusi Ittifaqiyah ini subhanallah luar biasa. Mengangkat nama Sumsel untuk menempati level atas ya. Artinya 10 besar ya, 5 besar bahkan 3 besar itu. Alhamdulillah. Ya, anak-anak ya berprestasi ya, mengangkat daerah gitu. Bangga kita ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Senang kita ya. Pak Ustadz, ke depan apa program Ittifaqiyah atau program dari Sumatera Selatan yang mungkin bisa menjadi inspirasi apa ada Indonesia beberapa, tapi saya ingin bercerita saat ini kita lagi gencar-gencarnya pemberdayaan ekonomi masyarakat karena nyatanya memang sejak COVID ya dan ba'da COVID ini daya beli masyarakat begitu rendah, gitu kan. Para petani, pekebun di daerah-daerah itu makin sulit ya. Belum recover ya? Belum recovery. Ini juga terkait budaya ya. Mereka itu menanam tapi tidak merawat dan sebagainya. Nah, Ittifaqiyah melakukan kerjasama dengan Malaysia. Di situ ada PT Mercu Betek ya yang bergerak untuk produktivitas karet. Kan kebanyakan dari masyarakat Sumsel adalah karet. Sesudah karet sawit. Kemudian juga ada kopi kan.
wali santri kita juga banyak dari petani karet itu, kopi dan sawit kan. Maka kita kerjasama dengan Malaysia. Ada namanya program produktivitas teknologi tapping ya. Jadi tapping itu yang panen karet dengan teknologi biotech. Ya kan, ada showroom, ada alatnya dan sebagainya. Ini meningkatkan produktivitasnya 3-4 kali lipat. Oke. Ya. Kedua, untuk itu kan perlu pupuk. Kita kerjasama dengan konsorsium Merah Putih, produknya Tokyo 8. Jadi kerjasama dengan Jepang, memproduk pupuk yang juga meningkatkan produktivitas apapun ini, tanaman apapun 3-4 kali lipat. Ini sedang berjalan ini. Malah saya sekarang ini bersama PIC-nya, ya kan, yang menjadi garda terdepan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Ini sedang berjalan ini. Nah, ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena sejauh ini kita melihat belum ada lembaga swasta apalagi negara ya yang hadir ya untuk melakukan penyuluhan pembinaan kepada para petani itu kan. Nah, padahal sekarang kan 55% ini masyarakat Indonesia ini di kota, 45 di desa. 55% kota ini mau makan, mau minum, mau segala macam itu ya produksinya dari desa. Mengapa desa kemudian tidak kita perhatikan? Harus ada orang atau kelompok yang memperhatikan. Tapi Pak Prabowo arahnya udah ke situ kan? Bikin koperasi Merah Putih. Ini Pak Prabowo belum tahu aja. Kalau tahu dia datang ke Tifake ini bersama Bang Helmi ini. Itu gerakan pertama yang kita lakukan saat ini. Dari dulu sebenarnya ya. Tapi ini kita punya peluang kerjasama dengan pihak luar negeri. Terus yang kedua juga ada gerakan yang semakin masif ya kita laksanakan ini berupa edukasi kepada masyarakat karena modernitas ini sudah ke desa-desa. Ya. Kemudian kriminalitas, kemaksiatan, narkoba luar biasa ini. Ya, di kampung-kampung ya. Di kampung-kampung sudah masuk semua. Terutama kampung kita itu. Maka Itifake ini membuat gerakan safari, dakwah, KKN, PKL, santri-santri, kemudian juga istilahnya pengabdian masyarakat secara masif untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tetapi tidak hanya cuap-cuap, ada gerakan ekonomi juga yang kita lakukan, ya kan. Jadi ada keterampilan yang diajarkan kepada anak-anak, begitu kan. Ada keterampilan yang kita berikan kepada anak-anak remaja masjid, Karang Taruna. Di samping diajarin Yasin segala macam, kita ajarin dagang, ya kan. Orang-orang tua juga di samping diceramahin juga kita ajak mereka urunan untuk produk yang sesuai dengan potensi dari masyarakat desa itu. Ini bukan hanya rencana ke depan yang semakin masif akan kita lakukan, tapi sebenarnya ini juga sudah berjalan. Ya, tapi makin ke sini kita akan tingkatkan eskalasinya ya. Ini dunia ini, aduh menyedihkan ini, Bang Helmi. Lagi terasa ya di dusun atau dimanapun pengaruh pinjol, judol juga makin mengurangi daya beli dari masyarakat di kampung. Apa upaya yang dilakukan oleh pesantren? Ya itu tadi. Termasuk itu. Termasuk itu. Yang kedua itu dalam rangka antisipasi, ya kan? Ada gerakan preventif. Jadi bukan hanya gerakan represif. Ya, dari awal kita harus sudah melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat kan. Kalau enggak, makin bahaya ke depan ini. Ini aja udah bahayanya laten banget ya. Dahsyat banget sekarang ini. Ini maunya dunia sono tuh ya memang kayak gini nih Indonesia nih. Dibikin lemah. Hancur ya. Iya, dibikin miskin. Dibikin bodoh, ya kan? Mereka masuk mengambil sumber daya alam kita. Nauzubillah min dzalik ini. Tantangan terbesar apa ya, Ustadz, untuk mengembangkan pendidikan jalur pesantren atau secara overall? Tantangan terbesar yang dihadapin
oleh pesantren sekarang? Orang selalu bilang dana ya, Dana ya? modal ya. Ya. Saya kira itu. Kalau Ittifaqiyah kan banyak gerakan ekonominya, ada 57 usaha, tapi tetap saja untuk akselerasi itu ya perlu perkuatan ya. Makanya kita mengembangkan 3 sebenarnya dalam gerakan ekonomi pembangunan dan usaha ini kan, mengundang investor, kerjasama dengan lembaga keuangan, kemudian juga harapan adanya sodako, hibah, infak dan sebagainya kan. Kalau pembangunan kita mengembangkan turnkey project. Dan saya mendapat masukan dari Bang Helmi juga ada BTO kan, bukan BOT kan. Ya. BTO ini terus kita tawarkan. Sudah yang berhasil? Kita tawarkan. Sudah ada yang berhasil untuk turnkey project, banyak sudah. Turnkey project, tapi BTO belum. Karena project besar ya, rumah sakit ya, hotel itu, mall, health center and sport center besar-besar tuh memang. Lahannya siap. Lahan siap. Bupati siap memberi izin, memberi kemudahan begitu. Ayo yang mendengarkan acara ini ya silakan berkunjung, datangin sendiri pesantren terbesar se-Sumatera, adanya di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Cuma di situ saya dilahirkan. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi investor udah mulai ada yang datang juga. Sudah mulai datang. Oke. Kalau bantuan pemerintah ada? Ada banyak ya. Bantuan dari luar negeri juga banyak. Dari luar negeri ada. Baru-baru ini kita meresmikan namanya Komplek Kuwait. Oh iya. Bantuan dari Kuwait. Kuwait Center. Ada masjid, ada ruang belajar, ada kantin, ada macam-macam itu. Mahal itu, banyak duitnya tuh. Oke. Ya, dari Kuwait sudah 2 kali itu. Sudah 2 kali ya. Dari Jepang ada lokal belajar. Lokal belajar ya. Bantuan Jepang ya. Cantik banget, bagus ya. Dicek terus tuh. Dicek terus dari Jepang. Juga ada dari Malaysia ada. Nah, dari negara-negara lain ada ya. Dari dalam banyak juga. Tapi masih kurang banyak. Masih kurang banyak. Donatur pribadi banyak? Donatur pribadi ada, tidak banyak sebenarnya. Bang, bahasa kitonya bang ya. Uji wong gemuk Ittifaqiyah tuh tidak perlu dibantu lagi. Itu. Oh, dipikir udah cukup. Udah cukup karena udah besar begitu kan. Ustadznya keren ya kan. Iya. Keluar negeri terus gitu. Ya itu dianggap. Padahal kan makin besar makin banyak kebutuhan. Oke. Iya. Artinya ya tetap diperlukan support yang luar biasa ya. Kan banyak di mana lembaga pendidikan menjadi juga sebuah profit center. Kalau Ittifaqiyah tidak terlalu begitu ya. Terhadap santri tidak. Karena pesan dari pendiri pada suatu saat nanti harus gratis itu. Tetapi sebelum gratis jangan mahal-mahal. Begitu kan. Sekarang jadi masih dalam jangan mahal-mahal itu. Jangan mahal-mahal itu. 1.100.000 per bulan. Di situ makan, di situ tidur, di situ minum, di situ belajar, semuanya di situ. 1.100.000. 1.100.000. Ya, bagi yang mondok. Yang tidak mondok 300-an ya. 370 apa begitu. Ada uang masuk? Uang masuknya semua 5 juta tapi kembali ke mereka 3 jutaan. Kasurnya, bantalnya, lemarinya, bukunya gitu kan. 3 jutaan kembali ke mereka. Pakaian seragamnya kan. Ya. Yang ke pondoknya tinggal 2 juta dari 5 juta itu. Ya, pesannya dulu jangan membebani santri mahal-mahal, tidak boleh. Karena itu kita membangun dan sebagainya itu dari duit usaha. Dari 57 usaha-usaha kita itu. Ini pesan Baba. Pesan Baba, tidak boleh menolak santri, tidak boleh memberhentikan santri gara-gara uang, tidak boleh menarik mahal-mahal, suatu saat harus gratis. Ini harus menjadi pesantren tingkat internasional, jadiin itu sekjen PBB, jadiin itu pada saatnya Presiden Amerika dari jaringan Ittifaqiyah. Kok bisa bah? Ya kan orang Ittifaqiyah, orang Amerika tuh orang mana katanya? Mana ada asli Amerika? Begitu kan?
Negro yang hitam-hitam Amerika katanya itu. Bapak. Iya kata Itu kata Bapak. Bapak. Kan. Iya. Tapi itu orang dari Denmark, dari mana-mana, dari Arab, dari apa di situ. Begitu. Nanti presiden dari Ittifaqiyah katanya. Rubah dunia ini kan. Itu kata beliau. Nggak ada nggak mungkin. Jadi ini buku ini pendidikan berkelas dunia. Ya. Ya, Sekapur Siri dari Kiai Mudrik. Ya. Sepekan di Ittifaqiyah inilah purpose-nya, tujuan dari itu akan mengarah ke sini. Berkelas dunia. Sekarang udah di tahap mana, Pak Ustaz? Sudah berkelas dunia sekarang. Diterima di Hongaria, diterima di Rusia, diterima di mana-mana santri kita. Menjadi orang penting di Amerika, di Afrika, sudah berkelas dunia. Makanya bahasa mereka pendidikan berkelas dunia, bukan akan. Bukan akan. Bukan akan, sudah berkelas dunia. Jadi world class. Ya, world class. Alhamdulillah. Hebat ya. Berkat support dari Bang Helmi. Balik aku besok. Oke, semoga obrolan ini mencerahkan ya. Di samping kami nostalgia, mencerahkan bahwa itulah sebenarnya potret yang sebenarnya dari pondok pesantren. Ya. Walaupun memang ada juga yang baru mulai, ada yang di kampung. Malah kita harus prihatin ya. Tapi yang kata yang menurut saya sangat luar biasa itu, pesantren itu mengajarkan kemandirian. Tidak saja mengajarkan ilmu, di pesantren malah mengajarkan ilmu, mengajarkan agama juga, dan mengajarkan kemandirian. Masya Allah, subhanallah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira saya berharap kepada para penonton ya untuk memberikan support yang luar biasa kepada bukan hanya Al-Ittifaqiyah Indralaya, tapi semua pesantren, dan hati-hati terhadap berita miring karena itu kasuistik banget ya kan. Jauh lebih banyak pesantren yang benar-benar pesantren. Lebih dari itu tolong juga supportnya di bidang ekonomi bagi investor ya yang beriman begitu kan, yang di samping mencari keuntungan ya yang bersifat finansial tapi juga berpikir untuk akhirat, karena di Ittifaqiyah tetap diberi keuntungan 20-25% bagi investor yang masuk untuk membangun. Oh, saham per tahun atau gimana? 25% dari nilai proyek. Ya. Jadi kalau proyek kita 10 miliar, kita kasih dia 2,5 miliar. Kita bayar cicil 10 tahun. Sekarang ada yang 7 tahun, nggak apa-apa. Dan selain itu pula yang monggo untuk hadir datang ke pondok pesantren Al-Ittifaqiyah, diskusi, belajar untuk diskusi ya kan, untuk memberi masukan memberi kritik, saran. Kita siap itu, untuk itu juga siap bila ada pihak luar negeri mengundang kita untuk visit education, untuk diskusi. Juga siap untuk menerima kerjasama di bidang apapun dengan pihak-pihak luar negeri, karena satu hal yang saya pegang, Bang Helmi, open minded. Kalau mau maju open minded, kita harus terbuka. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi itulah obrolan saya yang sedikit berbeda ya. Kita kadang-kadang tidak perlu apa gitu ya, mikirin ini dunia juga dapat, ini akhirat dapat, dunia dapat. Dan juga untuk kemaslahatan umat, itu yang paling penting ya. Terima kasih sudah menyimak obrolan ini, dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.